Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 22. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihan yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo, shalom semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan Iwan di sini dan selamat datang di channel saya, Iwan Mardika Channel. Nah, di video kali ini saya hendak berbagi dengan kita semua tentang MTPJ, tema mingguan yaitu hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Nah, pembacaan Alkitab yang barusan kita baca tadi itu adalah pembacaan sepanjang minggu berjalan di tanggal 15 sampai tanggal 21 Mei 2022. Nah, saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak belajar firman Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus menguatkan, memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, pengertian, akal budi, sehingga kami boleh memahami isi Alkitab yang kami baca. Terpuji-puji namamu Tuhan. Ini kami berdoa padamu, berkati hambamu yang akan berbagi firman Tuhan, dan juga berkati saudara-saudara, teman-teman yang menyaksikan lewat YouTube pada saat ini. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Saudara-saudara, berbicara tentang hikmat ini memang sesuatu yang abstrak bagi sebagian orang. Tetapi bagi orang yang berpegang pada perintah Tuhan Yesus Kristus, maka hikmat ini adalah suatu realitas di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya juga inilah realitas dalam kehidupan saudara dan juga saya. Saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pemilihan tema pada saat ini sungguh berkaitan erat dengan yang namanya suatu yang ingin kita capai, suatu yang ingin kita gapai sebagai orang percaya, bahkan sebagai manusia secara umum. Saudara-saudara dan juga saya tentu saja memiliki impian-impian, memiliki rencana-rencana ke depan yang akan kita wujudkan
secara pribadi dan juga sebagai keluarga, ataupun di dalam kehidupan pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang kita kerjakan pada saat ini. Nah, saudara-saudara, sejatinya setiap orang tentunya merindukan agar hidup yang dijalaninya itu merupakan sebuah kehidupan yang berkualitas dan mempunyai makna. Ya, namun tentu saja tidak semua yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita gumuli itu terwujud. Ya, begitu banyak orang yang mempunyai impian, cita-cita dan dapat mewujudkannya. Tetapi ada juga dan tidak sedikit orang yang mempunyai impian, mempunyai cita-cita, tapi tidak bisa mewujudkannya. Ya, nah, bahkan itu hanya seperti sebuah mimpi di siang bolong. Ya, mereka tidak mengejarnya. Nah, saudara-saudara, unsur dalam kita bisa mewujudkan setiap cita-cita, harapan, impian kita adalah ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga ketika kita mengejar yang namanya hikmat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti ketika dalam sebuah pertempuran, orang tidak akan pergi bertempur atau berperang tanpa terlebih dahulu duduk bersama-sama dengan penasehat yang ada untuk membicarakan terlebih dahulu apa yang mereka miliki, apa yang lawan miliki, apa-apa yang dapat dikerjakan, apa-apa yang dapat dilakukan agar supaya mereka dapat menang dari peperangan itu. Disinilah letaknya seseorang panglima, seorang jenderal dalam sebuah tentara itu yang mempunyai hikmat mulai mengerjakan dengan terlebih dahulu melakukan planning atau perencanaan. Sehingga ketika orang melakukan perencanaan, planning, itu sebetulnya sudah sebagian besar dia menang di dalam peperangan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut John Piper, ya, dalam bukunya Desiring God, dia mengatakan kebijaksanaan atau hikmat manusia terbesar adalah pengetahuan faktual dan wawasan situasional dan tekad yang diperlukan yang bersama-sama memiliki kemungkinan terbesar untuk berhasil dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dan juga benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat juga berkaitan dengan takut akan Tuhan. Semakin kita hormat, kita takut akan Tuhan, dan kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka semakin pula kita memiliki pengetahuan yang benar. Ya, pengetahuan yang benar akan Tuhan, dan juga kita dapat mengantisipasi serangan-serangan dari yang jahat. Kita dapat menang atas kejahatan dan tipu muslihat iblis, dan juga menolong orang-orang yang untuk melakukan keadilan dan kebenaran untuk mendatangkan berkat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus dilakukan oleh saudara dan juga saya tentu saja adalah memutuskan hubungan dengan dosa dan menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, dan memastikan seluruh keberadaan kita itu terhubung erat dengan pimpinan Roh Kudus. Untuk itulah saudara-saudara, gereja mengangkat sebuah tema ini, hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Saudara-saudara, di akhir video ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang di mana kita menemukan kebijaksanaan atau hikmat itu. Namun sebelumnya, marilah kita melihat tentang kitab Amsal ini. Ya, kita akan membahas teks Alkitab yang barusan kita baca tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita ini tentang hikmat menuntun orang ke jalan yang benar. Jadi, saudara-saudara, tujuannya sudah jelas, yaitu ke jalan yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat jelas bahwa yang memberikan hikmat itu adalah Tuhan Allah sendiri. Ya, di ayat 6 sudah jelas, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, hikmat saudara-saudara itu mempunyai manfaat, ya, seperti yang sudah disampaikan di sini, bahwa pertama menyediakan pertolongan, ya, bagi orang yang jujur. Ya, terus kalau orang yang tidak jujur bagaimana? Ya.
Yang di sini jelas ya, ia memberikan pertolongan bagi orang yang jujur, saudara. Ya, menjadi perisai. Perisai, kita tahu ya kegunaan perisai itu seperti apa. Ya, kalau kita lihat di film-film ya, perisai digunakan untuk agar supaya dia dapat mencegah jangan supaya anak panah atau pedang atau apapun yang menyerang dia itu bisa tembus ke tubuhnya atau bisa membunuhnya. Dengan adanya perisai dia bisa menangkal serangan-serangan dari musuh. Nah, di zaman sekarang saudara-saudara banyak serangan-serangan ya dari iblis untuk membuat iman percaya kita pada Tuhan itu lenyap. Ya, kehilangan percaya kita pada Tuhan. Nah, banyak contohnya, seperti ya bisa lewat teknologi ya, informasi-informasi hoax, idola-idola kita yang tidak percaya pada Tuhan ya. Kita melihat mereka mengidolakan para artis-artis itu yang kemudian menunjukkan gaya hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan membelokkan ya, tujuan kita membelokkan jalan yang benar itu kepada jalan yang salah. Nah, sehingga kita lebih memilih mereka daripada memilih Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, itulah ketika kita memiliki hikmat, maka dia akan menjadi perisai, ya, menjadi perisai dari serangan-serangan musuh, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Nah, kemudian menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita mengerti bahwa ternyata ketika kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan tetap berada di jalan yang benar. Kita tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena hikmat itu ada, pemberian dari Tuhan. Nah, bagaimana saudara-saudara kita bisa mendapatkan hikmat itu? Ya, tentu saja dengan memintanya kepada Tuhan. Sama seperti Salomo, saudara-saudara. Kita tahu ceritanya, kita tahu bagaimana ketika Salomo diurapi menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, maka yang diminta kepada Tuhan itu adalah dia minta hikmat. Ya, dia minta hikmat agar supaya ketika dia menjadi raja, dia bisa menghakimi bangsa Israel itu dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, juga sama dengan kita semua sebagai orang yang percaya, maka dengan memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan hidup sesuai dengan firman-Nya, berada di jalan yang benar, berada di dalam rel yang benar, sehingga kita akan sampai ke tujuan. Ayat 10 dikatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, di sini saudara-saudara, hikmat dan pengetahuan itu sangat penting, saudara-saudara ya. Maka kita dapat belajar di sini bahwa ketika kita memiliki pengetahuan ya, ketika kita memiliki hikmat itu akan masuk dalam hati kita, di mana ketika hati kita itu dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan cenderung memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Dan termasuk di dalamnya adalah pengetahuan. Nah, untuk itu saudara-saudara, dengan kita memiliki pengetahuan, ya, kita belajar dari berbagai sumber ya, yang tentu saja itu yang baik ya, yang bagus, yang dapat mengembangkan potensi diri kita. Nah, itu juga akan berguna, seperti kata firman Tuhan di sini, yaitu akan menyenangkan jiwamu. Ya, jadi sangat indah ya, sangat baik ketika kita memiliki pengetahuan. Nah, Amsal 6 ayat 6 itu dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, saudara-saudara, di sini sudah jelas ya bahwa pengamsal mengatakan ya bahwa pergilah kepada semut, artinya bahwa di dunia yang diciptakan oleh Tuhan itu banyak hal yang dapat kita pelajari. Nah, kita sering mendengar tentang ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, betul ya. Pengalaman orang lain juga
dapat kita ambil untuk kita pelajari dan mengambil hikmahnya, sehingga akan membuat kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya di ayat 11 dikatakan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi penting sekali, ya, berguna sekali, bermanfaat sekali, berfaedah sekali bahwa kita memiliki kebijaksanaan, ya, kita memiliki hikmat, akal budi, pengetahuan, sehingga kita tentu saja akan terpelihara, ya, akan terjaga dari apa? Ya. Nah, ini di ayatnya yang 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19 itu sudah jelas, ya, bahwa banyak sekali tantangan, godaan, cobaan, bahkan juga rintangan yang siap menyerang kita sebagai orang yang percaya, sehingga kita bisa bimbang dan ragu, bahkan juga sampai kehilangan keselamatan. Saudara-saudara, dikatakan di sini supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Ya, begitu banyak di luar sana kita lihat sekarang, saksikan sekarang, ya, berita-berita bohong, saudara-saudara. Ya, berita hoax yang belum tentu kebenarannya itu. Bahkan juga kita sering termakan dengan berita-berita itu. Ketika melihat berita di internet, kita melihat berita di media sosial kita langsung beranggapan bahwa itu benar dan langsung share, padahal itu tidak benar, ya. Nah, maka kita harus memiliki hikmat, saudara-saudara, sehingga kita ada di dalam koridor yang benar, ya, tidak langsung action tanpa berpikir dahulu, saudara-saudara. Nah, dari mereka, ayat 13, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Jadi ada orang-orang, saudara-saudara, yang dulunya itu berada di dalam jalan yang lurus, tetapi kemudian mereka meninggalkannya dan mencoba mengganggu kita, saudara-saudara, mempengaruhi kita, ya. Nah, untuk itu penting sekali kita sekali lagi memiliki hikmat, ya, memiliki hikmat pengetahuan, sehingga kita mampu untuk bisa tetap berada di dalam jalan yang lurus itu. Ayat 14, yang bersuka cita. Jadi ada orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus itu, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ciri-ciri orang yang jahat, orang-orang yang mau mempengaruhi kita ke jalan yang jahat, itu orang-orang yang penuh dengan tipu muslihat, ya. Kemudian mereka yang suka dengan kejahatan, ya, suka ada dalam jalan yang gelap, yang jalan kehidupannya itu berliku-liku. Orang yang berliku-liku jalannya ini, kalau dalam bahasa Inggris disebut devious way. Nah, jadi orang ini adalah orang yang suka melakukan segala macam cara agar supaya bisa mewujudkan tujuannya. Jadi segala macam cara, mau dia sesat jalannya, mau dia rusak jalannya, yang penting dia mencapai tujuannya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang berliku-liku jalannya, ya. Dan di sini dikatakan sesat perilakunya. Nah, kita bisa melihat, saudara-saudara, ya, kalau sekarang itu dikenal atau terkenal dengan jejak digital, saudara-saudara, ya. Nah, kalau kita melihat sekarang, saudara-saudara, banyak pencari kerja atau perusahaan-perusahaan yang ketika membuka lowongan pekerjaan, saudara-saudara, ya, dia mencatat di situ untuk media sosial, harus dicatat, harus dituliskan, ya, diketik media sosial. Sehingga apa? Maksudnya apa ini? Sehingga perusahaan-perusahaan dapat mengecek calon, ya, pegawai mereka itu memiliki karakter sifat yang baik, ya. Sehingga mereka bisa melihat jejak digital dari calon pegawai mereka. Nah, kalau saudara-saudara, ya, jejak digital yang itu tidak baik, ya, suka memaki lah, suka bikin berita bohong lah, ya, suka share hal-hal yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi penilaian dari bos, ya, dari perusahaan yang akan memperkerjakan. Sehingga saudara-saudara hati-hati dengan jejak digital, ya, hati-hati dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari.
Nah, untuk itu sekali lagi sebagai orang yang percaya, ya, saudara dan saya diajak untuk kita memiliki hikmat, kebijaksanaan, sehingga itu akan menuntun kita ke jalan yang benar, saudara-saudara. Nah, supaya kita terlepas dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Di sini dikatakan supaya kita terlepas dari perempuan jala, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah. Kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sangat jelas sebetulnya, ya, bahwa dengan belajar firman Tuhan, dengan bersekutu bersama-sama, dengan hidup melayani, ya, maka kita akan diberikan hikmat, saudara-saudara. Ya, kita akan diberikan hikmat. Kita tidak salah selama ini mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam bukunya John Piper itu mengemukakan bahwa ada 5 cara secara alkitabiah, ya, bagaimana kita menemukan hikmat itu atau kebijaksanaan itu. Nah, dia katakan, pertama, tentu saja mengejar hikmat dalam firman Tuhan. Ya, Mazmur 19 ayat 7 dikatakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi yang pertama, saudara-saudara, bagaimana kita mengejar hikmat itu? Yang pertama adalah mengejar di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Ya, sekarang gampang sekali. Ya, kita tinggal buka gadget kita yang ada aplikasi Alkitab, kita bisa baca di mana saja, kapan saja. Ya, apakah memang dari bukunya atau juga lewat aplikasi yang ada. Dan saudara-saudara, tidak ada hikmat sejati selain dari kesaksian Alkitab. Di dalam persekutuan peribadatan semuanya akan diuji dan diterangi oleh firman Allah. John Piper mengatakan, ya. Nah, yang kedua menurut John Piper, mengejar hikmat tidak hanya dalam firman Tuhan tapi juga di dunia yang Dia ciptakan. Seperti tadi saya sempat sentil tentang Amsal 6 ayat 6. Untuk pergi kepada semut, ya. Pergi kepada di mana, ya? Kita banyak belajar hikmat dari mana? Buku-buku rohani, ya. Bahkan juga buku-buku sejarah dunia misalnya. Kita belajar tentang biografi dari orang-orang yang terkenal, yang mempengaruhi dunia ini. Kita bisa baca. Untuk apa? Supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka, saudara-saudara. Yang ketiga, bagaimana kita mengejar hikmat, yaitu dengan berjalan bersama dengan guru-guru atau orang-orang atau mentor-mentor yang bijaksana. Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di gereja tentu saja memiliki orang-orang yang kita anggap itu bisa membantu kita memahami tentang firman Tuhan, ya kan? Ada pendeta, ada guru agama, ada penatua, diaken, bahkan orang-orang yang memiliki hikmat dalam mengajar, ya kan? Pasti ada. Nah, kita tinggal perlu menemukan. Nah, orang-orang itu dapat membantu kita untuk memiliki hikmat, untuk mengejar hikmat. Nah, saudara-saudara, yang keempat, John Piper mengatakan mengejar kebijaksanaan di dalam terang keabadian. Nah, saudara-saudara, dia mereferensikan 2 ayat di sini. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung-hitung hari sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kemudian di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang-orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saudara-saudara, pasti kita mempunyai keluarga atau sahabat, kenalan, atau orang-orang lah yang kita kenal, yang kemudian lebih dahulu mendahului kita. Dan kita ke rumah duka, dan kita merenungkan betapa manusia itu ada batasnya. Sehebat apapun manusia, ada batasnya. Dan Tuhan yang memegang kendali
Ya, Tuhan yang tahu sampai berapa lama dia ada di dunia ini. Sehingga saudara-saudara, ketika kita merenungkan itu, kita pun akan bertambah hikmat kita bahwa ya satu-satunya yang tidak ada batas yaitu Tuhan Allah sendiri. Sehingga saudara-saudara mencari hikmat, mengejar hikmat di sini. Itu John Piper mengatakan salah satunya adalah mengejar hikmat di dalam terang keabadian. Dan yang kelima, yang terakhir dikatakan mengejar hikmat dengan membawa segala sesuatu ke dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, karena di dalam Dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini mau dikatakan bahwa sebetulnya ketika kita mau mengejar hikmat, mencari hikmat, itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka untuk orang dapat dituntun ke jalan yang benar, maka dia harus memiliki hikmat. Dan hikmat itu sekali lagi hanya di dalam Tuhan. Nah, sehingga kita bisa mencapai cita-cita kita, tujuan hidup kita, ya, itu akan lebih bernilai, akan lebih bermanfaat ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hikmat yang besar sekalipun dari manusia itu ada batasnya. Tetapi satu-satunya hikmat yang pasti akan terjadi, ya, tujuan yang akan terjadi yang sudah pasti adalah tujuan dari Tuhan Allah sendiri. Maka Dia menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, dan Dia menciptakan kita untuk sebuah tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup di dalam keluarga kerajaan Allah, yaitu komunitas kita, di mana kita beribadah, memuji nama Tuhan, ya, di gereja kita masing-masing, dan juga di dalam keluarga kita, dan tentu saja menjadi saksi selama kita hidup, menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil bahwa Dia sudah mati untuk dosa-dosa kita, bahwa Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan bahwa Dia sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita semua sebagai orang percaya. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini berguna dan juga membuat kita mengerti bahwa dengan memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka kita akan dituntun ke jalan yang benar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara-saudara menyukai video ini, jangan lupa menekan tombol like dan juga subscribe, ya. Dan bisa juga di-share ke mana saja teman-teman, saudara-saudara berkenan. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.